Setiap warga negara pasti memiliki banyak mimpi yang ingin diwujudkan demi kesejahteraan rakyatnya. Begitu pula negara kita memiliki sejuta mimpi yang ingin diwujudkan. Namun, tanpa dipungkiri, masih banyak mimpi yang masih menjadi sekedar angan-angan bagi Indonesia. Salah satunya ialah ketahanan pangan. Ketahanan pangan memiliki arti, yaitu sebuah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dikutip dari Reuters data PBB Prospek Populasi Dunia 2022, menyatakan bahwa penduduk Indonesia mencapai 276 juta jiwa yang menempati posisi keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Adanya fakta seperti itu menjadi penanda bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas. Mengapa? Sekarang bayangkan, jika setiap harinya sebagian besar masyarakat Indonesia kerjanya hanya mengemis, mencari makanan dengan perut yang kosong layaknya petualang di padang pasir. Jika itu terjadi, maka pembangunan nasional pun juga hanya akan menjadi sekedar angan-angan. Oleh karena itu, perlu segera dicari tahu penyebab mengapa ketahanan pangan tak kunjung terwujud. Adanya masyarakat Indonesia yang hanya bergantung pada beras untuk mengisi perut dan mendapatkan karbohidrat dapat menjadi salah satu penyebabnya. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (CIPS) menyebutkan pada tahun 2021 konsumsi nasi mencapai 6,7 kg per orang per bulan. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang menyentuh 6,5 kg per orang per bulan. Sementara itu, singkong hanya menyentuh angka 0,51 kg per orang per bulan. Untuk ubi pun hanya menyentuh 0,3 kg saja per orang per bulan. Adapun sagu menyentuh 0,23 kg per orang per bulan. Terakhir, konsumsi jagung hanya mencapai 0,22 kg saja per orang per bulan. Dari data-data tersebut, dapat dikatakan bahwa di Indonesia belum terdapat keragaman pangan, sehingga ketahanan pangan pun belum terwujud, karena menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan dapat terwujud jika terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, di mana salah satunya dilihat dari segi keberagamannya. Selain itu, mulai menurunnya minat anak muda Indonesia terhadap jurusan pertanian juga menjadi salah satu alasan belum terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia. Gak mau petani karena dalam lapangan pekerjaannya gitu, dalam melakukan kerjanya. Kenapa tuh? Capek, panas, ya pokoknya berat lah gitu kalau yang belum terbiasa di lapangan seperti itu. Dijelaskan dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, pengembangan hingga operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi. Menurunnya minat anak muda Indonesia terhadap jurusan pertanian menyebabkan keberlanjutan sistem irigasi, pengembangan hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang dapat dijalankan dengan baik karena tidak banyaknya masyarakat yang mempelajari hal itu. Oleh karena itu, pemerintah bisa melakukan upaya melalui pendidikan agar generasi muda berminat untuk mendalami ilmu pertanian, dan selanjutnya memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut dengan menekuni bidang pertanian pula. Hal yang seharusnya dilakukan ialah memberikan insentif khusus kepada pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang berhubungan dengan pertanian. Misalnya, dengan pemberian beasiswa, dana riset dosen, atau kemudahan praktik magang, baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan bahan pangan. Di tahun 2021, Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbanyak keempat dunia yang menghasilkan 19-20 juta ton singkong. Selain itu, berdasarkan data Food and Agriculture Organization yang dipublikasikan Kementerian Pertanian, rata-rata produksi jagung Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 adalah sebesar 24,27 juta ton. Capaian produksi jagung Indonesia tersebut berkontribusi besar 2,19% terhadap produksi jagung dunia. Adanya potensi seperti itu seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menciptakan keragaman pangan sehingga ketahanan pangan dapat terwujud.
Oleh karena itu, demi terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia dapat didahului dengan melakukan evaluasi pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Tanpa kita sadari, Indonesia sebenarnya memiliki beraneka ragam bahan pangan. Adanya keanekaragaman tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, dengan menarik minat generasi muda terhadap bidang pertanian dapat menjadi modal untuk mewujudkan ketahanan pangan. Maka dari itu, sebagai rakyat Indonesia, kita harus memanfaatkan semua potensi tersebut dengan sebaik mungkin demi mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.